Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8 SMP Negeri 2 Ngawen khususnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi getaran. Sebelum itu, tolong kamu semua persiapkan pembelajaran kamu termasuk buku-buku ya. Langsung saja ini untuk menyingkat waktu, materi getaran. Ini pertemuan pertama kali ini kita konsepnya nanti akan kita belajar seperti ini ya. Diawali dari getaran, kemudian gelombang, kita nanti lanjutkan dengan bunyi serta juga nanti cahaya. Coba apa yang dimaksud dengan getaran? Ini dapat kita amati, ada misalkan benda digantung kemudian dilepaskan, benda nanti akan bergerak bolak-balik. Nah, gerakan yang seperti itu disebut dengan getaran bandul tadi. Bandul bergerak bolak-balik tapi dia nanti akan melalui titik setimbang, yaitu titik kalau dibiarkan terus dia nanti akan berhenti. Itu namanya titik setimbang. Jadi getaran itu apa? Jadi getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Ini perhatikan lintasan bandul ya, mula-mula dari A ke B ke C, balik B kembali ke A. Ini namanya gerak bolak-balik. Seandainya dari C berarti dia dari C B A B C lagi. Seandainya dia mulai dari B, nanti dia akan balik ke sana jauh, bukan ke kiri jauh. Sehingga kalau kita di awal dari B, berarti B ke C ke B ke A ke B lagi. Ini namanya satu getaran. Bandul tidak pernah melewati lebih dari titik A atau titik C. Ini kira-kira kenapa? Karena titik tersebut merupakan simpangan paling jauh yang seringkali disebut dengan amplitudo, yaitu jarak terjauh dari titik setimbang, jarak AB atau BC ya. Nah, ini namanya titik jarak terjauh disebut dengan amplitudo. Dalam getaran kita mengenal ada istilah namanya periode dan frekuensi. Periode itu merupakan waktu yang diperlukan untuk bergerak bolak-balik atau menempuh satu getaran. Bahwa satu getaran itu waktunya namanya periode. Tetapi dalam satu detik seandainya dia melakukan getaran sekian kali, namanya adalah frekuensi. Sehingga dinyatakan bahwa frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon atau 1 detik. Ini namanya frekuensi. Periode disimpulkan dengan T besar, frekuensi disimpulkan dengan F kecil. Ya, diulangi. Frekuensi dengan F kecil, jangan F besar. Ini untuk IPA berbeda. Nah, ini kita mengenal ada rumus periode dan ada rumus frekuensi, sehingga secara mudah periode disimpulkan dengan T, maka nanti T sama dengan waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Sedangkan frekuensi ditulis dengan F, banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Nah, ini kita bisa memberikan contoh pengamatan-pengamatan ya. Nah, ini seorang anak bermain bandul ya, seringkali atau selain bandulan ya. Nah, ini di situ nanti akan terjadi frekuensi dan juga nanti ada periodenya. So, silahkan coba dihitung kalau seperti ini. Nah, ini ada semacam penyelesaiannya seperti ini. Jadi kalau nanti ditanyakan periode, di situ ada banyaknya getaran, waktunya 1 menit. 1 menit harus jadikan sekon, maka nanti
T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. T kecil menunjukkan waktu, sedangkan N menunjukkan banyaknya getaran. Sehingga 60 dibagi 180 sama dengan sepertiga sekon. Jadi periode getar yang terjadi sepertiga sekon atau 0,33 sekon. Sedangkan frekuensinya N dibagi T 180 dibagi 3 sama dengan 3 Hz. Dalam suatu benda ada yang namanya benda melakukan dengan getaran sehingga dia punya frekuensi 60 Hz. Apa artinya? Dan ini mungkin ada pertanyaan seperti itu, maka nanti kita harus bisa jawab bahwa untuk 1 detiknya benda tadi nanti melakukan gerakan bolak-balik atau bergetar sebanyak 60 kali. Ini namanya frekuensi benda 60 Hz. Artinya banyaknya getaran yang dihasilkan oleh benda dalam waktu 1 sekon sebanyak 60 kali. Nah, ini untuk menambah pengetahuan dan kemampuan, ini bisa kamu kerjakan di buku paket. Dari buku paket ada ini ya, ini kemudian dari sini juga ada. Tolong dikerjakan di rumah dulu, nanti saat tes mungkin nanti seandainya ambil ke sekolah buku IPA-nya dibawa menemui saya, sehingga nanti bisa menambah nilai tugas bahwa kamu sudah mengerjakan dan punya catatan yang terbaik. Yang jelas kamu belajar. Termasuk tugas-tugas ini ya, ini bisa memberikan contoh ini. Ini ada teman kamu yang sedang belajar ya. Ini buku yang digunakan cukup banyak, tapi yang jelas kamu harus membaca buku paket. Nah, ini semoga bermanfaat. Kamu juga bisa mengerjakan LKS yang ada di buku paket termasuk ini. Nah, ini ada pengamatan lagi ya, ini ada tambahan sebetulnya ini. Ini ada kejadian seperti ini ya. Coba amati contoh bandul. Bandul ini bagaimana kalau jaraknya dirubah-rubah. Bagaimana kecepatannya. Demikian juga kalau gravitasinya. Pendek, gravitasinya saya buat agak besar. Ini percobaan ini bisa kamu lakukan di rumah, mencoba-coba menggunakan membuat bandulan sederhana, talinya pendek, talinya panjang, hitung kalau misalkan 1 meter dan setengah meter bolak-baliknya besar mana ya. Coba dilakukan sendiri ya, dicoba sendiri, nanti akan kamu bisa menyimpulkan. Ini tugas tambahan tentunya untuk mempraktekkan sendiri di rumah. Sementara mungkin dari saya seperti itu, tetap semangat belajar. Nah, ini untuk materi getaran. Sekali lagi untuk materi getaran, seandainya merasa kesulitan bisa japri atau mungkin bisa membuat komentar di YouTube. Nah, sementara dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.